Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Putra di Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Diberikan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk mendiskusikan laporan tahunan dari suatu perusahaan, dan saya memilih PT Telkomsel Persero Tbk. PT Telkomsel Persero Tbk itu ada di bidang telekomunikasi, bidang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Dari perusahaan, nama lengkapnya itu PT Telkomsel Persero Tbk, kode sahamnya Bursa Efek Indonesia, Telkom New, TLKN, dan New York Stock Exchange TLK. Tanggal berdiri pada 19 November 1991. Tidak usaha digital konversi, digital plafon, dan digital service. Visinya menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terpilih di regional dan mewujudkan masyarakat desa berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang. Misinya menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha membuka semua peluang. Produksi kepemilikan 52,9%, dan pemerintah Indonesia berjumlah 47,91%. Alamatnya pada Geraha Merah Putih, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Keunggulan kompetitif itu satu, cakupan dan kualitas jaringan yang terluas infrastruktur superior. Pada tahun 2020 menjadi sangat krusial karena aktivitas digital melonjak akibat pandemi COVID-19 dan bangsa pelanggaran yang dominan. Telkomsel mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dengan jumlah pelanggan besar, memberikan keuntungan skala ekonomi yang signifikan. Yang ketiga itu kekuatan finansial dan dukungan itu bagi perusahaan PT Telkom, dan karena sebagai salah satu dari BUMN PT Telkomsel memiliki posisi keuangan yang kokoh dan akses yang sumber daya dan integritas skala besar memungkinkan untuk mengembangkan infrastruktur. Analisis rasio keuangan tahun 2020. Yang pertama, rasio likuiditas aset lancar berjumlah 46 miliar 503 juta rupiah, liabilitas jangka pendek berjumlah 69 miliar 93 juta rupiah. Jadi juga rasionya aset lancar dibagi liabilitas sama dengan 46 miliar 503 juta rupiah dibagi 69 miliar 93 juta rupiah sama dengan 0,67. Artinya perusahaan memiliki likuiditas yang lemah atau kurang sehat secara jangka pendek. Dan kedua, rasio solvabilitas atau aset 246 miliar 943 juta rupiah, total utang 126 miliar 54 juta rupiah. Ukuran rasio ini total aset dibagi total utang sama dengan 256 943 juta rupiah dibagi 126 miliar 54 juta rupiah dikali 100% sama dengan 1,95. Artinya rasio solvabilitasnya 1,9 habis selalu merujuk pada debt to equity, rasio yang menunjukkan leverage yang tinggi, bukan debt aset rasio yang mengidentifikasikan insolvensi. Dan kesimpulan dari aset keuangan tersebut pada berbanding dari 2019, likuiditasnya dari 2020 0,7, 0,71. Terus yang kedua, rasio solvabilitas atau di total THR 2020 dengan total 1,95 dan 2019 dengan total 2,12. Kesimpulannya dari atas diketahui bahwa pada rasio likuiditas pada tahun 2020 dan 2019 mengalami penurunan, dan rasio solvabilitas pada tahun 2020 pada tahun 2020 mengalami penurunan juga. Sekian yang itu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.